Oke, ini dia Tecno Spark 30 Pro. Tadinya pas beli saya udah pilih varian Optimus Prime, tapi entah habis atau salah kirim varian, yang dikirim Tecno malah varian Obsidian Edge atau yang biasa. Mau saya retur, udah terlanjur males duluan sih. Yang jelas saya beli HP ini di harga Rp1.889.000. Dan udah termasuk TWS Transformer ini ya, bonus mungkin. Oke lah, karena saya udah lama nggak unboxing HP baru, jadi langsung aja unboxing Tecno Spark 30 Pro. Pertama ada HP-nya, kedua kitab-kitab, ketiga softcase, keempat kabel USB Type-C, kelima adaptor 33 watt, dan terakhir ada pin ejector. Oke, ini dia desain dari Tecno Spark 30 Pro. Kalau saya pribadi suka-suka aja sih, warna hitamnya itu bukan hitam pekat, lebih ke warna abu-abu gelap. Dan ini juga ada motif seperti batu marmer. Sebenarnya saya lebih penasaran varian Optimus Prime sih, tapi ya udahlah, dikirimnya yang ini. Lanjut untuk build quality, materialnya full plastik dan udah punya sertifikasi IP54. Pas saya ketuk-ketuk gini, ini udah lumayan oke, walaupun belum sesolid Redmi atau Realme yang harganya sepantaran. Terus untuk finishing, back covernya matte dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Tapi untuk frame, dia pakai finishing glossy, jadi bakal rawan jamur. BTW saya baru nyadar di atas tulisan Dolby Atmos, ini ada baret minor 1 titik. Tadinya saya kira debu, tapi saya lap kok nggak hilang-hilang. Padahal HP ini tuh baru 1 menit buka box. Udah dapat oleh-oleh baret. Lanjut kanan ada tombol power dan tombol volume. Untuk feel-nya udah clicky, mantap nggak kayak tombolnya Infinix. Kemudian atas cuma ada lubang stereo speaker Dolby Atmos. Kiri ada tempat kartu jenisnya triple slot. Bawah ada 3,5 jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker utama. Terus belakang ada modul kamera lingkaran, buletannya ada 4. 2 kamera, 1 LED flash, dan satunya ini infrared blaster. Lalu depan ada layar 6,78 inci, panelnya AMOLED, dan ini udah kepasang screen protector bawaan. Kalau untuk bezel ini nggak bisa dibilang tipis, tapi udah simetris, ya masih lumayan lah buat kelas entry level. Dan mumpung di halaman setting awal, ini mau saya setup dulu, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Oke, ini dia Tecno Spark 30 Pro. Berhubung HP ini ngusung tema robot, tapi Tecno ngirim yang varian biasa. Jadi biar nggak terlalu kecewa, ini saya kasih wallpaper robot Giftia. Ini si Isla dari anime Plastic Memories. Seingat saya cerita animenya itu penuh komedi ya, komedi putar. Yang jelas link download wallpapernya ini udah saya taruh di tempat biasanya. Oke, pertama tes fingerprintnya dulu yang ada di layar. Ini overall akurasi scanningnya udah oke, walaupun nggak secepat fingerprint di samping, tapi performanya itu udah lumayan banget, apalagi ini tuh kasta entry level. Lanjut ke software Tecno Spark 30 Pro, dia pakai skin iOS 14.5 dengan base Android 14. Tapi sayangnya untuk jaminan update software itu nggak ada info ya. Cuma perkiraan saya, kalau update security patch itu kemungkinan masih dapat ya, seharusnya. Terus untuk bloatware ini ada tapi sedikit banget, dan kebanyakan itu bisa di-uninstall. Lalu untuk fitur, iOS 14 ini lumayan banyak sih. Ada freezer, ada floating window, ada split screen, ada smart panel, ada double tap to wake to sleep, ada dynamic port, ada infrared remote, terus ada bypass charging, sampai ada Tecno AI. Kayak ada AI Assistant, AI Eraser, dan AI Generator. Tapi di varian Optimus Prime, setahu saya itu ada fitur tambahan, kayak tema Transformer dan sound effect Autobot. Cuma nggak bisa saya bahas di sini sih. Lanjut ke spesifikasi Tecno Spark 30 Pro, chipsetnya pakai MediaTek Helio G100. Secara performa nggak ada bedanya sama Helio G99, karena arsitekturnya itu sama persis. Maksimal clock speed sama-sama 2 GHz, fabrikasi sama-sama 6 nanometer TSMC, GPU juga sama-sama Mali G57 MC2 1000 MHz. Bedanya itu cuma di bagian ISP, Helio G99 itu mentok 108 megapiksel,
Kalau Helio G100 itu bisa sampai 200 megapiksel. Selebihnya itu sama persis karena itu chipset rebranding. Lanjut untuk kapasitas RAM 8 GB tipenya LPDDR4X. Storage ada dua varian, 128 atau 256 GB, tipenya UFS 2.2. Terus untuk kapasitas baterai 5000 mAh, di combo fast charging 33 watt, dan bagusnya udah support bypass charging. Tapi untuk cooling system, ini saya nggak dapat infonya ya, karena di webnya Tekno itu juga nggak dijelasin. Malah ngejelasin hal gimmick, performa HP ini katanya bebas lag selama 5 tahun. Cuma ya, menurut saya itu cuma kalimat marketing bullshit, anggap aja kalimat pemanis buat jualan. Oke, sekarang ke benchmark Tekno Spark 30 Pro. Antutu 10 dapat 433 ribuan, Geekbench 6 single core 743, multicore 2030. Wah, 5 tahun lagi. Lalu CPU throttling test dapat hasil stability 89%, kemudian untuk kelengkapan sensor yang esensial udah ada semua, seperti sensor auto brightness, kompas, NFC, dan gyroscope hardware. Jadi udah aman lah, untuk HP 2 juta kecil ini termasuk lengkap. Lanjut bahas layar Tekno Spark 30 Pro, panel AMOLED size 6,78 inci, resolusi Full HD+, kerapatan pixel 393 ppi, refresh rate 120Hz, top sampling rate 240Hz, DRM Info Wideband L1, multi-touch 10 jari, peak brightness 1700 nit, tapi belum support HDR, wajar namanya juga HP entry level, dan buat proteksi ini saya nggak dapat infonya. Overall untuk kualitas layar AMOLED-nya ini udah cukup bagus, tipikal AMOLED 2 jutaan, terus ini juga masih ada fitur temperatur warna. Kalau buat multimedia atau scrolling sosmed, secara warna itu udah bagus dan detailnya juga oke. Cuma stereo speakernya ini bikin dejavu sama speaker Tekno Pova 6. Speakernya itu kualitasnya nggak jelek, tapi kurang tenaga. Masih kalah kenceng sama speaker Infinix Note 40. Terus settingan Dolby Atmos-nya ini juga baru aktif pas dicolok ke earphone. Udah, itu aja sih. Paling yang bener-bener jelek itu modul getarnya. Ini terlalu kasar sih. Tapi kalau ingat harga 2 juta kecil, temennya itu masih banyak. Oke, sekarang ke gaming test Tekno Spark 30 Pro. Pertama, Bandori alias Bang Dream. Untuk grafik, ini saya coba di live card 60 fps. Overall untuk gameplay ini udah lancar, nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Dan setelah main selama 20 menit, baterainya berkurang 5% dengan suhu cuma di 38 derajat Celcius. Tapi jangan sekali-sekali set ke 120 fps ya. Walaupun frame rate-nya itu bisa tinggi, tapi gamenya itu ada bug. Animasi gameplaynya itu bakal nyendet-nyendet, dan layarnya itu bakal delay parah. Kedua, COD Mobile, karena game PUBG itu udah banyak yang ngetes, jadi biar teman-teman itu ada preferensi tambahan. Untuk grafik ini sama seperti Helio G99 atau Dimensity 6000 series, dia mentok di medium high. Tapi untuk gameplay udah sangat playable, di mode multiplayer maksimal di frame rate 60, kalau di mode Battle Royale di frame rate 40. Cuma di beberapa momen masih ada frame drop minor, tapi nggak sampai ganggu gameplay sih. Terus untuk respon layarnya ini juga udah aman sih. Apalagi bisa ngatur mau seberapa sensitif untuk layarnya. Dan setelah main hampir 1 jam, baterai berkurang 16% dengan suhu di 41 derajat Celcius. Ketiga, Honkai Star Rail. Untuk grafik, ini saya set di medium 30 fps. Karena dipaksa 60 fps, juga lebih sering bersarang di 30-an. Jadi sekalian set ke 30 fps. Biar nggak terlalu jadi beban kayak si Dennis Dontol ya. Overall untuk gameplay, pas battle dan story masih aman buat dimainin. Walaupun pas keluarin animasi skill kena frame drop, tapi masih bisa diabaikan lah. Karena cuma beberapa detik. Yang jelas kalau dipakai buat jalan-jalan di open world, entah itu Penacony atau Xianzhou, karena saya belum sampai ke Amplereus, apalah itu namanya, saya lupa. Ini agak tergantung sih, kalau mapnya itu kompleks, pasti ada gejala frame drop. Tapi kalau mapnya itu nggak kompleks, masih bisa lancar sih. Cuma tetap kudu realistis ya, inget harga dan spek HP ini tuh kastanya di entry level. Asal main game berat itu masih bisa dimainin, ya udah cukup lah.
Dan setelah main 30 menit, baterainya itu berkurang 13% dengan suhu di 43 derajat Celcius. Oke, sementara 3 game itu dulu ya. Untuk Genshin Impact, Mobile Legends, dan game lainnya itu di full review-nya aja. Berikutnya kamera Tecno Spark 30 Pro, kamera utama 108 megapiksel, sensor ISOCELL HM6, dan ditemani satu kamera gak guna entah depth, makro, atau AI. Sementara kamera depan 13 megapiksel, sensor Galaxy Core GC13A. Yang jelas untuk perekaman video, kamera depan belakang maksimal itu bisa di 2K 30 fps. Atau kalau mau ada stabilisasinya bisa turun di Full HD 30. Nah, buat hasil karena itu baru unboxing, jadi teman-teman bisa nilai sendiri dulu. Tapi impresi awal saya, hasil kamera Tecno Spark 30 Pro ini cukup oke, masih bisa diandelin buat foto-foto dokumentasi. Oke, Tecno Spark 30 Pro. Menurut saya HP ini sebenarnya biasa aja. Secara spek malah lebih bagus Tecno Pova 6 yang harganya udah beda tipis lah. Apa ya? HP ini tuh menariknya karena dia collab sama Transformer. Tapi HP ini tuh nggak jelek juga, masih bisa jadi pilihan aman buat kelas harganya. Apalagi kalau teman-teman beli pas event, bisa dapat harga lebih murah. Syukur-syukur kalian itu suka sama Transformer ya. Jadi bisa dijadiin koleksi. Karena itu bisa dibilang HP official license produk paling terjangkau untuk Transformer. Oke, segitu dulu untuk unboxing Tecno Spark 30 Pro dan sedikit gaming test. Untuk full review tungguin aja ya. Entah 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan Mata Asita.